Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hadiah malam ini dengan silaturahim, duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah. Malam ini kita bahas apa? Istighfar. Pertama-tama makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mengisi kuis untuk judul-judul yang lucu-lucu. Ada yang sampai ngisi tahu gelap gitu ya. Padahal kan disuruh isi satu kata ya. Tahu gelap itu teh 3 kata. Tahu dan gelap. Tapi alhamdulillah luar biasa. Terus ada yang 4 kata. Sudah jatuh tertimpa rezeki. Terus ada juga yang, ini saya takut salah bacanya bahasa Sunda Ada yang cilepeng. Maaf ya agak-agak kasar, tapi kayak gitu emang aslinya. Ada yang ngicepan, gini ya. Ada yang, ini keren banget nih. Ada yang sampai nulis judul walaupun apa hubungannya gitu. Zikrullah. Mana yang ngisi zikrullah? Gak ada, lagi berzikir ya. Nah ada yang tikusruk, ada yang syukurin. Wah ini mah iseng banget nih. Syukurin cenah. Ada yang tiang listrik, ada yang terpesona, penasaran, gagal fokus, menjaga pandangan, azab yang disegerakan. Azab yang disegerakan. Tapi semua jawaban ini menunjukkan teman-teman alhamdulillah antusias pengen berpartisipasi dalam dakwah. Dan karena jawaban-jawaban ini alhamdulillah akhirnya postingan kita bisa dilihat lebih banyak orang dan akhirnya menjadi inspirasi buat taklim-taklim lain di tempat yang lain. Ya gitu deh. Anget banget ya. Gerah maksudnya. Teman-teman kita bahas tentang bab istighfar. Dan tetap bagi saya tema istighfar ini adalah salah satu rahasia paling penting buat kita dalam mencari jodoh. Jadi kalau kemarin kita hanya manas-manasin orang supaya nikah, gewat atau nikah gitu kan ya. Atau cepetan cari jodoh atau nikah atau halalin atau apapun. Saya gak mau nambah dosa ke teman-teman semuanya. Hanya ngebully tapi gak ngasih solusi ya. Jadi malam ini saya pengen ngasih solusi yang instan tapi ngaruh. Bukan hanya membuli. Kita akan bahas tentang apa hubungannya antara istighfar sama jodoh. Apa hubungannya antara istighfar sama diterima lamaran sama calon mertua. Gimana cara memenangkan persaingan jodoh dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita ngelihat kayaknya nih saingan kita berat banget, berarti istighfarnya harus double. Kalau ngelihat saingan kita tingginya lebih tinggi dari kita 1 cm, berarti istighfarnya harus 100 kali lebih banyak. Kalau 2 cm 200 kali. Kalau ada yang lebih tinggi dari kita 1 meter, berarti ribuan kali harus beristighfar. Nanti kita bahas tentang apa hubungan antara istighfar sama jodoh. Tapi sebelum kita membahas tentang materi ini, yuk kita tilawah dulu. Kita baca Al-Quran di dalam surat Ali Imran. Ali Imran teh surat Ali Imran ayat 133. Surat Ali Imran ayat 133.
Terus saya di sini ngelihat makasih juga buat teman-teman yang datangnya pakai bendera Palestina. Ini ada beberapa yang bawa bendera Palestina. Cuman kalau ini Palestina? Palestina ya? Cuma kebalik ya. Kalau Palestina itu hitamnya di atas, hijaunya di bawah. Kalau yang hitamnya di bawah, hijaunya di atas itu bendera Dubai. Bendera Emirat. Jadi nanti mungkin bisa dicek lagi. Makasih banyak. Ada yang bawa bendera Israel mungkin? Gak ada. Alhamdulillah ya. Biasanya kalau yang bawa bendera Israel tuh di Tomorrowland. Jadi kalau di Tomorrowland tuh bendera paling banyak berkibar adalah bendera Israel. Kalau di Masjid TSB insya Allah yang paling banyak berkibar pertama bendera Indonesia, kedua bendera Palestina. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Terus satu surat lagi, surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ucapan hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah istighfar. Dan kita pasti pernah mendengar hadis bagaimana gembiranya Allah terhadap seorang hamba yang beristighfar dan bertobat kepada Allah. Lebih daripada gembiranya seorang laki-laki yang dia sedang berada di tengah padang pasir. Lalu setelah lelah berjalan dengan mengendarai onta, tiba-tiba dia istirahat dan tidur. Pada saat dia tidur, ternyata ontanya pergi. Sehingga ketika dia bangun, dia kehilangan onta dan semua bekal yang dia bawa di atas onta itu. Dia kehilangan ontanya, dia kehilangan air, dia kehilangan pakaian, dia kehilangan makanan, hilang semuanya. Sehingga pas dia bangun dari tidur, dia tidak mendapati ontanya dan dia
kemudian panik mencari ke sana kemari sampai kemudian dia lelah dan tidak menemukan ontanya itu. Saat dia sudah lelah, lalu dia berputus asa sampai akhirnya dia tertidur kembali saking lelahnya, seharian dia nyari ontanya, lalu dia tertidur lagi tuh. Saat dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia melihat ontanya persis ada di sebelahnya dan utuh dengan semua perbekalan yang ada di atasnya. Saking bahagianya dia karena menemukan onta itu setelah dia bangun dari tidur seperti orang mimpi, akhirnya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagianya dia salah mengucap sampai mengatakan, "Allah, Engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu." Kebalik, saking bahagianya dia menemukan onta tersebut. Ini nunjukin gimana orang bahagia banget sampai salah ngomong gitu. Kalau kita mungkin saking bahagianya diterima oleh seorang pernah gak sih kayak gitu? Gak pernah menduga sama sekali tuh cewek mau sama kita. Wah, itu luar biasa. Kalau udah menduga dia pasti mau sama gua gitu ya. Itu biasa kan ya? Pernah gak kayak gitu? Kepedeannya. Ada cewek kalau itu sih kayaknya mau banget tuh sama gua tuh pasti. Neng, Kang gitu. Langsung dia berbunga-bunga. Salah, maaf, bukan kamu maksudnya gitu. Ini orang iseng ya. Tapi ada cewek yang kita tuh kayaknya gak bakalan bisa, gak bakalan mungkin jadi suami dia. Gak mungkin dia mau mencintai kita. Gak mungkin dia mau memberikan hatinya kepada kita. Tiba-tiba entah gimana ceritanya, mimpi apa kita semalam, tiba-tiba pas besoknya dia ternyata mau menerima atau membaca nge-read WA kita. Salam. Biru. 2 contreng gitu. Wes, ternyata dibaca gitu ya. Karena dia pikir bapaknya mau ngirim duit. Salam aja. Dibaca, read. Salam juga. Langsung kan bingung sendiri, lagi nyetir naik motor jatuh. Lagi main skate ketabrak tiang. Kenapa bisa kayak gitu? Tabrak tiang, jatuh dari motor, masuk ke dalam parit, atau lagi makan mie bakso tumpah, atau apapun lah reaksi-reaksi orang yang saking bahagianya terhadap suatu berita. Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Cuman kalau nggak bisa ngebayangin, maaf ya. Kalau saya bisa sih ngebayangin. Soalnya orang yang saya nikahi itu dambaan saya banget. Soalnya orangnya nggak ada di sini. Maksudnya kebalik, ada orangnya. Saking bahagianya itu teman-teman yang tadi lagi makan bakso bareng, gua traktirin kalian semuanya. Utang ya, bayarnya besok gitu. Jadi mereka tetap bayar sendiri, cuman kita kredit. Suatu saat akan kita bayarin. Saking bahagianya, semuanya ditraktirin, hidupnya jadi kayaknya dia paling bahagia di muka bumi. Lari-lari di tengah kerumunan orang ramai yang crowded gitu, kayak di Orchard di tengah Singapura gitu, atau di Korea teriak-teriak, wuh, orang pada heran kenapa? Ternyata yes gitu ya, kayak filmnya Will Smith yang tentang kebahagiaan yang dia baru diterima kerjaan di sebuah perusahaan asuransi. Saking dia bahagianya tuh dia teriak-teriak di trotoar, di jalan-jalan. Kenapa? Saking bahagianya. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Istighfar, Allah pasti senyum. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya.
ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat faman yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuk?" Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Aku tertawa karena Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Allah senang kepada orang yang beristighfar. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Jadi bukan Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Nggak ada, lu kan kemarin gitu. Enak aja lo istighfar sama gue. Nggak ada Allah kayak gitu-gituan. Itu mah kita. Ada teman kita salah datang ke kita kan. Apalagi salahnya nikung kan ya. Wah itu mah. Kalau salahnya nikung kayaknya tidak ada maaf bagimu. Apalagi salahnya pakai kartu undangan. Kita ketemuan yuk. Di mana? Di kafe. Ada sesuatu yang aku pengen nyampein ke kamu gitu. Oh iya datang. Aku pengen nyampein berita bahagia. Apa tuh? Aku pengen nikah. Dengan siapa? Dengan si Neng Saroh misalnya. Neng Saroh yang mana? Neng Saroh yang kita sering ngobrol sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara kita tahu dia mau nikah dengan orang yang sangat kita idam-idamkan, alasan dia apa? Lah kamu kan juga belum jadian sama dia, jadi kan masih terbuka. Siapa aja boleh masuk dong. Ini orang-orang yang paling kejam, tidak punya hati. Gak punya hati banget tuh. Jadi teman makan teman. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Kadang kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, nggak apa-apa, udah nggak usah ingatin lagi, udah biarin aja. Mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu. Cuma bilang maaf ya yang kemarin, astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kalau manusia digituin, maaf yang kemarin, maaf. Setelah semua yang kamu lakukan itu maaf. Ini bakat acting yang belum tersalurkan. Jadi Allah tuh seneng banget kepada hamba yang beristighfar. Jadi kalian kalau teman-teman kita semuanya kalau istighfar sama Allah tuh yang pede. Allah mau nggak ya? Gak enak kamu aja deh yang istighfarin buat gua. Ya Allah istighfar buat dia gitu. Kan nggak perlu gitu kan? Ini karena kita nggak pede. Saya nggak enak maju sama Allah. Kamu aja yang soft pertama, saya mah paling belakang. Kenapa? Soalnya saya banyak dosa. Nggak mau ntar Allah ngelihat ke saya, ntar gimana saya mau jawab apa? Nggak perlu. Karena kalau kita datang kepada Allah, pede aja karena Allah Maha Ghaffar, Ghafur. Dua lagi tuh, Ghaffar dan Ghafur. Ampunannya sangat luas. Tidak ada batas, sebanyak apapun dosa pasti diampuni. Ghafur atau Ghaffar juga berarti walaupun kita mengulangi lagi kesalahan, kita datang lagi Allah maafin lagi. Kita salah lagi, kita datang lagi Allah maafin lagi. Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Yang terjadi justru kita putus asa minta ampun pada Allah. Gak pernah Allah putus asa. Kan saya sering bacain ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah La taqnatu min rahmatillah Allah tuh sayang banget sama kalian teman-teman. Sayang banget sama kita semuanya. Sayang. Apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil Qul ya ibadiyah. Katakan kepada hambaku. Masih dianggap hamba tuh.
Dan dalam Al-Quran, istilah hamba itu istilah pengagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah, berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa, Allah masih bilang, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun, minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Begitu kita minta ampun, belum selesai kalimat istighfar kita. Kalau benar-benar dari hati baru astaghfir, udah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Seolah-olah kalau kita mau ngucapin astaghfirullahalazim, baru kemudian meninggal, Allah nggak akan bingung. Dia tadi ngucapinnya astagfirullah atau astaga ya? Nggak pernah Allah gitu. Tadi kan itu bisa astaga, bisa astaghfirullah kan gitu kan ya? Nggak mau Allah kayak gitu. Allah tahu alimun bidzati sudur. Hambaku itu udah beristighfar. Ya Allah, tapi belum sempurna kalimatnya. Nggak masalah. Karena Allah tidak melihat dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita tampakkan, tapi Allah melihat apa yang kita simpan di dalam hati. Istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni? Yaghfirudz dzunuba jami'a. Gak ada yang gak diampuni. Enak banget hubungan sama Allah tuh, enak banget, santai gitu. Allah mah zatnya. Allah mah zatnya tuh gak baper kayak kita. Dan gak terlalu hard feeling. Mudah urusan sama Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada hamba-hamba yang beristighfar. Dan istighfar ini salah satu amalan favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mungkin ada yang favoritnya senang push up. Sehari push up-nya 100 kali. Gak pernah ketinggalan, setiap hari 100 kali. Sampai ngebentuk gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW sehari beristighfar 70 atau 100 kali. Itu favorit Nabi banget. Jadi selain kita punya kegiatan rutin, punya hobi untuk olahraga, coba juga kita riyadhah batin, olahragakan hati kita dengan istighfar. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus, itu hasilnya luar biasa. Kapan ketahuan? Nanti kalau kita lagi butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar itu membuat Allah sangat mengijabah doa kita. Sampai kadang-kadang mustahil diijabah, mustahil terwujud, tapi Allah wujudkan. Karena idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sama kayak orang yang rajin push up. Kapan ketahuannya? Nanti pas dia lagi belanja sama istrinya ketahuan, wes hasil push up teh. Mah, lagi aja, nggak apa-apa. Pak, ini udah berat banget, nggak apa-apa kan push up setiap hari. Bawain barang istri ya. Walaupun sunnahnya nih insert dikit. Sunnah dalam belanja di pasar itu bawa barang sendiri-sendiri. Nabi itu nggak suka menitipkan barang belanjaan beliau kepada orang lain. Dan ternyata hikmahnya apa? Biar ketahuan kalau kita belanjanya udah banyak. Bayangin kalau kita belanja, terus belanjaan kita dititipkan kepada orang lain, supir kita mungkin, atau asisten rumah tangga, atau kepada suami, atau kepada istri. Nggak ketahuan kalau kita udah belanja banyak. Nah, jadi gara-gara kita rajin push up, nanti ketika ada masalah, manfaat tuh. Ban mobil kempes, ngedorong ya, atau ganti ban mobil juga kan, cowok sejati mah kan harus minta ganti ban mobil. Masa pas ban mobil kempes nelpon misalnya asuransi apa datang, itu agak kurang keren sih. Walaupun mudah. Jadi yang keren itu justru jangan mudah-mudah amat. Persulitlah hidup kalian supaya keren. Demi mencari keren, pencitraan, jadi cari masalah. Ketahuanlah orang yang rajin olahraga, orang yang rajin tilawah Al-Quran, orang yang rajin tahajud, orang yang rajin puasa, suatu saat nanti itu pasti akan ada hasilnya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga istighfar. Jadikan istighfar itu kayak hobi kita, seperti kita push up. Setiap hari istighfar.
Minimal banget 100 kali. Karena Nabi aja yang dosanya bukan dosa besar, cuman Nabi beristighfar atas, pasti karena beliau sebagai manusia biasa hamba Allah, mungkin kesalahan beliau itu bukan berbuat dosa, bukan bermaksiat, tapi kesalahan beliau itu adalah belum memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Itu aja 100 kali istighfar. Gimana kita yang dosanya itu banyak banget. Saya pengen sharing satu kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kisah tentang seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Murid gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu menghafal hadis alfi hadisan, 1.000.000 hadis. Jadi Imam Ahmad itu menghafal 1.000.000 hadis. Dan sama dengan kita. Di antara hadis 1.000.000 itu ada yang kita sama menghafal dengan Imam Ahmad, yaitu innamal a'malu binniyat. Sama dengan Imam Ahmad. Hadis pertama. Tapi nggak sampai 1.000.000. Imam Syafi'inya aja sampai kagum banget sama Imam Ahmad. Saking menghafal 1.000.000 hadis. Dianggap sebagai ulama hadis. Suatu hari Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad dan beliau bilang, kenapa ya saya kok pengen banget ke Basrah. Padahal beliau tuh nggak kenal siapapun di Basrah. Baghdad Basrah itu lumayan beda provinsi. Saya kepengen banget ke Basrah. Udah lama pengen ke Basrah. Cuman di sana beliau nggak kenal siapapun, tidak ada niat ketemu siapa-siapa, tidak ada janji dengan siapa-siapa, tidak ada urusan apapun. Cuman nggak tahu, pengen aja ke Basrah. Sehingga karena kepengen terus, ada kayak sesuatu yang mengganjal dalam diri beliau. Kayaknya nih ada sesuatu yang harus saya tunaikan, saya harus ke Basrah. Kayak telepati gitu, kayak batin. Akhirnya beliau memutuskan berangkat ke Basrah. Saat beliau sampai di Basrah malam hari, beliau mampir ke sebuah masjid, sholat isya di situ. Setelah selesai sholat isya, beliau tidur di dalam masjid, capek. Tapi tiba-tiba datang pengurus masjid atau marbot membangunkan beliau. Hei, wahai laki-laki, ya rojul, kenapa kamu tidur di dalam masjid? Kata marbotnya teh. Kata Imam Ahmad, ana musafir, saya sedang bermusafir, saya butuh istirahat. Kata marbotnya, nggak boleh tidur dalam masjid, kamu keluar gitu. Akhirnya Imam Ahmad diusir keluar dari masjid, maka tidurlah beliau di teras masjid. Masjidnya dikunci. Pas tidur di teras masjid, marbot tadi datang lagi. Ya rojul, hei orang laki-laki, kenapa kamu tidur di sini? Lah, kan tadi nggak boleh tidur di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Tetap nggak boleh di dalam masjid. Ini masih area masjid. Keluar, diusir sampai ke jalan. Dalam kondisi kayak gitu, terlihatlah adegan itu kepada seorang penjual roti yang tinggal atau punya toko di depan masjid. Akhirnya dipanggil, ya rojul, kesini. Masuk, kalau kamu mau tempat bermalam, tinggallah di rumah saya. Tapi seadanya, saya mah bukan orang kaya, tinggal aja di sini. Ini ada tempat tidur kecil. Kata Imam Ahmad, baik, jazakallahu khair. Kalau boleh saya bermalam 1 malam, karena saya musafir. Tinggal di situ. Ketika Imam Ahmad sedang tinggal di situ, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini bekerja, setiap kali mengaduk roti beristighfar. Aduk roti, ini mah roti canai. Kalau roti Arab mah gitu. Kalau roti India, Astagfirullahalazim. Pokoknya 1 kali adukan istighfar. Ngaduk roti yang masih tepung gitu, astagfirullahalazim. Kemudian bikin roti, astagfirullahalazim. Apapun yang beliau lakukan, istighfar. Sehingga akhirnya Imam Ahmad berkata, sudah berapa lama kamu beristighfar seperti itu? Kata tukang roti, saya sudah jual roti ini selama kurang lebih 30 tahun. Dan setiap kali ngaduk saya beristighfar. Berarti dia sudah mendawamkan istighfarnya kurang lebih selama 30 tahun. Jadi hobinya tuh astagfirullahaladzim. Bukan bersiul, bukan bersenandung, bukan bernyanyi, bukan dengar MP3. Tapi dia beristighfar. Atau dengan MP3-nya istighfar. Astagfirullah. Pokoknya istighfar aja. Udah 30 tahun. Lalu Imam Ahmad bertanya, kalau sudah melakukan sekian lama, terus apa hasilnya? Kata Imam Ahmad. Kata tukang roti itu, alhamdulillah wahai rajul, wahai laki-laki. Tidak ada permintaan saya kecuali Allah kabulkan. Saya baru bilang, ya Rob, udah Allah kabulkan. Baru bilang, ya Rob, sudah Allah kabulkan. Setiap saya minta apapun, Allah kabulkan. Alhamdulillah, ini berkah dari istighfar.
Karena saya yakin, kata dia, Nabi bersabda, tidaklah seseorang mulazamah atau iltizam, dia selalu beristighfar, dawam dengan istighfar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan mengabulkan doa-doanya dan memberikan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Kata laki-laki tadi, penjual roti, cuma satu permintaan saya yang belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya pernah berdoa, ya Allah, saya kagum sama Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin bertemu dengan beliau. Kabulkanlah ya Allah. Langsung Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata ini nih masalahnya. Kenapa saya kok gak enak hati selama di Baghdad? Akhirnya saya jadi kepengen ke Basrah. Itu gara-gara istighfar laki-laki penjual roti. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad jadi datang ke Basrah dan bertemu dengan laki-laki tersebut. Coba bayangin. Jadi dawamkan istighfar. Pengen mulai sekarang nih. Selama berapa? 30 tahun. Gak apa-apa, 30 tahun. Nanti sekarang usia teman-teman berapa rata-rata? 40? 20 ya? 20 berarti 30 tahun lagi 50 tahun. Ya Allah, bidadari. Kita bayangin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah 30 tahun, datang. Bersabarlah selama 30 tahun. Makanya tadi saya bilang hubungan istighfar dengan jodoh. Kalau kita ngerasa sulit untuk mendapatkan orang yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup kita menjadi permaisuri, jadi bidadari kita, atau jadi imam kita, banyak-banyak istighfar. Mau punya istri yang cantik, bening, putih, rambutnya ikal, gak usah malu-malu. Mau kan ya? Gak mau ya? Atau udah punya? Kalau kalian pengen punya istri yang seperti hurul ain, matanya jelita. Arti jelita itu matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu, bukan besar tapi melotot. Kan ngeri itu ya. Apalagi malam Jumat kayak gitu. Apa? Padahal malam Jumat mah harusnya nggak kayak gitu. Nah, banyak istighfar. Istri yang solehah, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya, baju dingin, kemudian baju pokoknya bajunya lah dibukain. Udah selesai itu dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia usap tubuh suaminya dengan air hangat. Di kayak sauna gitu, di spa gitu, pokoknya di treatment. Wah, udah gitu selesai di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan. Setelah itu dia ambil sapu lidi kurma, dia kasih ke suaminya. Wahai suamiku, jika hari ini masih ada yang kurang dari kebaikan, dari tugasku, maka pukullah aku dengan sapu lidi ini. Tuh kalau istrinya kayak gitu, udah pakai lagu Roma Irama, istri solehah. Karena kalau kata Nabi, saya baru ngerti, benar kata Nabi, dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solehah. Udah selesai, udah urusannya kalau udah kayak gitu. Begitu juga yang akhwat, yang cewek-cewek, yang perempuan. Kalau kalian ingin imamnya soleh seperti Abu Salamah. Kok Abu Salamah sih tadi? Asma bintu Umais. Abu Salamah itu cowok di antara para sahabat yang diidolakan banget oleh istrinya. Bahkan sampai kemudian mendapatkan setelah Abu Salamah wafat, sampai Ummu Salamah bingung siapa lagi yang bisa mendampingi Ummu Salamah, karena tidak ada lagi laki-laki yang setara dengan Abu Salamah. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Kan itu doa yang diajarkan Nabi ya. Wa khluf li khairan minha. Tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Bakar? Enggak. Tidak ada menurut Ummu Salamah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Mau punya suami yang ideal, Ibrahim, Ismail. Suami yang ideal secara fisik mungkin Zain Malik, Zain Ataki. Narsis ya.
Mirip saya dengan Zain Malik kalau dilihat dari jarak 1 kilo. Nah, banyak-banyak istighfar. Bayangin Imam Ahmad sama penjual roti tadi tuh nggak saling kenal loh. Allah yang akan mempertemukan mereka. Sama seperti seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri, awalnya tidak saling kenal. Tetapi Allah lah yang mempertemukan mereka. Skenario Allah, suka-suka Allah. Bisa membersihkan dalam hatinya untuk datang. Tiba-tiba, kok saya pengen banget ya main ke daerah Tegalega. Hari Minggu, kok saya pengen banget ya lari di gazebo. Seumur-umur belum pernah loh lari. Apalagi pagi-pagi gitu. Biasanya kan pagi-pagi mimpi. Kalau inilah lari. Saya pengen banget hari ini tuh pengen lari banget di gazebo. Tapi ada apa ya? Udahlah berangkat aja deh. Sampai dah di gazebo. Begitu sampai di gazebo, ternyata ada yang terjatuh. Aduh, Neng kasihan jatuh. Mulai lagi di situ. Allah yang mempertemukan. Kenapa ya? Saya kok tiba-tiba jadi pengen taklim. Ya, dulu mah taklim sih, tapi streaming. Sekarang, aduh rasanya streaming mah kayak nonton siaran kayak nonton bola tapi lewat TV, nggak langsung. Pengen langsung datang ke stadionnya. Pengen ikut taklim, datang ke taklim, pulang-pulang dapat ilmu ya. Udah aja segitu. Ya emang taklim mencari ilmu. Ilmu menikah. Ilmu motivasi untuk menghalalkan. Oke, itu satu. Cerita yang kedua, kisah tentang keajaiban istighfar. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima perang Islam yang sangat terkenal di Mesir. Beliau dalam peperangan melawan orang salib untuk membebaskan Palestina. Pernah ketika lagi istirahat malam hari, beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Mau lihat prajuritnya kalau malam tuh ngapain. Tengah malam maksudnya, jam 2 malam. Beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Melihat tenda yang pertama, di dalam tuh ada prajurit lagi tahajud. Tahajud, panjang lagi tuh tahajudnya. Terus keliling ke tenda yang lain. Tenda yang kedua ngelihat prajuritnya lagi tilawah Al-Quran. Masya Allah, ini prajurit tilawah Al-Quran. Duduk sambil baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. Tilawah Al-Quran. Sampai ke tenda yang ketiga, dilihat prajuritnya lagi beristighfar dan berdoa kepada Allah. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Minta ampun, istighfar. Lalu sampai ke tenda yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi melihat prajuritnya sedang tidur. Baru Salahuddin mengatakan, inilah pintu kekalahan kita. Inilah pintu kekalahan kita. Ketika prajuritnya menghabiskan malamnya dengan tidur. Sedangkan prajurit yang menghabiskan malamnya dengan qiyam, itu adalah penyebab datangnya pertolongan Allah. Prajuritnya yang beristighfar, itu penyebab datangnya kasih sayang Allah SWT. Prajuritnya yang tilawah Al-Quran, itu penyebab datangnya berkah dari Allah SWT. Sedangkan prajurit yang tidur, inilah pintu kekalahan kita. Jadi isi hari dan malam kita itu dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Siapapun yang beristighfar, Allah Ghaffar. Pasti Allah ampuni dosanya. Gak mungkin enggak. Kenapa sedih? Ya saya udah minta maaf sama Allah tapi Allah belum maafin. Enggak ada itu. Itu mah dengan manusia ya. Saya udah sih minta maaf ke dia, saya kirim WA, saya telepon, saya japri terus nggak dibaca-baca, saya datengin nggak dibukain pintu, ternyata salah rumah ya. Pokoknya berusaha aja minta maaf, tapi nggak dimaafin. Saya udah ngirimin hadiah segala macam, saya tuh udah minta maaf habis-habisan tapi nggak dimaafin. Itu manusia, tapi Allah nggak ada cerita kita minta maaf kepada Allah, Allah nggak memaafkan, itu nggak ada. Kita minta ampun kepada Allah, Allah nggak mengampuni, itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Catat tuh, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah datang kepada Tuhan kalian. Infiru, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, berlomba-lombalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan dawamkan itu. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan istighfar sekian lama, suatu saat begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung kabulkan. Belum minta ya Allah, alhamdulillah juga sih, ya udah nggak apa-apa deh. Gitu. Allah udah tahu. Nabi Muhammad kan belum ngomong apa-apa, Allah udah kabulin. Nabi Muhammad setiap sore gini doang, pergi aja. Besok sore gitu lagi.
Pergi lagi. Nggak pernah ngomong apapun. Cuman ngelihat ke langit. Tiba-tiba. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku udah tahu kamu setiap hari ngelihat ke langit. Udah deh. Ganti aja kiblatnya ke arah yang kamu sukai wahai Muhammad. Coba bayangin. Gara-gara Nabi sering istighfar, cuman ngelihat ke langit doang. Sehingga kalau misalnya kita malu meminta dengan lisan, nggak enak. Mau minta itu, ya udah. Pasang muka paling melas sedunia. Ya. Tapi hati kita membatin. Kan Allah alimun bidati sudur. Hal apa yang kita nggak enak minta ke Allah? Kadang-kadang kita mau minta sesuatu yang menurut kita agak kurang pantas. Kayak Nabi Ayub gak enak meminta sembuh kepada Allah kan. Nabi Ayub tuh pengen sembuh tapi gak enak minta sama Allah. Jadi ketika beliau sakit 17 tahun, beliau gak pernah minta Rabbi Allahumma Rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Gak pernah Nabi Ayub ngomong kayak gitu. Coba kita baru agak panas sedikit, Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Kita gitu kan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh banget, karena doa meminta sembuh kepada Allah itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi saking nggak enak hatinya Nabi Ayub, sakit juga Nabi Ayub nggak mau ngomong. Sama kayak seorang istri yang nggak enak sama suaminya, dia lelah hari ini nggak ngomong-ngomong, diam aja. Atau mungkin tangannya kena pisau dikit, nggak ngomong-ngomong, diam aja. Pas ketahuan, pas malam dibelai sama suaminya tangannya, kenapa ini mah? Enggak, tadi enggak. Udah nggak apa-apa. Gitu. Mah kenapa ini mah? Papa serius loh mah, kenapa nih nggak boleh kayak gini nih mah? Nih tangan mama nih, lebay gitu ya. Pak kok lebay gitu sih pak? Ini tangan ini nggak boleh, nggak ada yang. Oh ini siapa yang kerjaan siapa nih mah? Gitu. Mah sebutin namanya mah. Pisau. Pisau siapa? Di dapur, pisau kita. Oh, akhirnya garing gitu aja. Kirain ada cowok siapa gitu, so gaya-gaya gitu mau ngebales. Nah intinya adalah tadi ngomong apa? Kok jadi Jadi lupa Nabi Ayub, Masya Allah, Barakallah. Nabi Ayub tuh gak enak mau ngomong sama Allah. Ya Allah saya sakit, sembuhkan saya. Gak enak. Sampai Nabi Ayub akhirnya mau ngomong gara-gara apa teman-teman? Gara-gara istrinya pulang, maaf, udah gak punya rambut. Istri satu-satunya yang mendampingi beliau setia selama belasan tahun dalam keadaan sakit. Beliau istrinya kerja, kadang nyuci kandang ternak-ternak orang dibayar, kadang jadi pembantu di rumahnya dibayar, kadang-kadang menggembala ternak dibayar, kadang-kadang nyuci piring dibayar. Pokoknya apa aja lah. Sampai akhirnya nggak punya kerjaan apa-apa istri Nabi Ayub, sedangkan harus memberikan makan kepada suaminya. Udah 3 hari nggak bawa pulang roti, cuma minum air aja. Istrinya pun akhirnya menjual rambutnya. Dia cukur rambutnya, dia jual di pasar. Bayangin menjual rambut. Pas pulang udah nggak ada rambut. Nabi Ayub bertanya, wah istriku kenapa rambutmu? Istrinya nggak mau cerita. Sampai akhirnya udah Nabi Ayub nangis-nangis. Istrinya cerita, dia nggak punya apa-apa yang bisa dia lakukan selain menjual rambutnya untuk bisa memberi roti untuk suaminya. Baru Nabi Ayub nggak kuat lagi untuk tidak meminta kepada Allah. Baru Nabi Ayub bilang apa? Itu juga bahasanya tuh malu-malu. Coba. Rabbi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, saya sakit, Engkau Maha Penyayang. Gitu doang ngomongnya. Bukan ya Allah sembuhkan saya, istri saya lihat dong ya Allah kan masa. Enggak. Nabi Ayub enggak ngomong gitu, cuma bilang, "Rabbi, saya sakit. Engkau yang Maha Penyayang." Langsung Allah sembuhkan. Tiba-tiba Nabi Ayub jadi muda lagi. Sakitnya di usia sekitar 80 tahun, tiba-tiba jadi muda lagi. Usia yang paling ideal. Tahu enggak usia paling ideal itu berapa? Usia paling ideal itu usia 30 sampai 40 tahun. Kalau sebelum itu masih belum matang. Kalau di atas 40 tahun kematangan. Yang paling pas tuh 30 sampai 40, itulah usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Akhirnya Nabi Ayub muda lagi. Begitu istrinya pulang, astagfirullahaladzim, kamu siapa? Saya Ayub. Enggak, kamu bukan Ayub. Emang sih mirip Ayub beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang udah enggak, kata istrinya. Ayub sekarang udah jadi laki-laki yang udah tua, dia lumpuh. Tapi saya Ayub, suami kamu, dan Allah sudah menyembuhkan saya. Dia pergi ke kamar, ternyata Nabi Ayub nggak ada. Lalu Nabi Ayub menyebutkan kenangan-kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu. Setelah Allah SWT, akhirnya dia percaya. Dulu kita pernah
hujan-hujanan di bawah jembatan. Akhirnya kita pulangnya pakai daun pisang. Dimarahin tetangga soalnya itu daun pisang mau dibikin. Gitu-gitu deh cerita. Akhirnya istrinya percaya, oh ini suami saya. Lalu Nabi Ayub memberi dia air yang Allah munculkan dari tanah. Mandi dengan air itu, istrinya pun jadi muda lagi. Yang tadinya nenek-nenek, sekarang jadi gadis lagi. Dan setelah itu Allah berikan kepada mereka anak. Semua anak yang sudah meninggal gara-gara beliau sakit, musibah, Allah datangkan satu persatu. Persis seperti yang udah meninggal. Ini apa? Artinya Allah gak mungkin ngecewain hambanya yang datang kepadanya. Belum ngomong aja Allah udah kabulin. Nabi Muhammad baru kayak gini aja Allah udah kabulkan. Kenapa? Rajin istighfar. Makanya jadikan istighfar sebagai hobi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Pengen punya kerjaan, istighfar. Pengen lulus kuliah, istighfar. Pengen punya jodoh, istighfar. Pengen umroh, pengen haji, gak usah ngomongin saya gak mampu, istighfar. Kan sering dikatakan oleh ulama, Allah tidak mengundang orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang diundang. Kalau Allah udah ngundang, pasti mampu. Banyak aja istighfar. Tiba-tiba, loh kok saya bisa umroh, Masya Allah. Karena kita dekat sama pemilik alam semesta. Jadi lobby Allah aja deh. Dekat-dekat sama Allah. Maka Allah akan berikan semua kekayaan langit dan bumi milik Allah untuk kita. Mari kita tutup halaqah ini dengan sama-sama bermuhasabah. Kita beristighfar 100 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. Sekali lagi lebih serentak. Astaghfirullahaladzim 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 Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim 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 Astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا غفور فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رب العالمين فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله
فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا ربنا فاغفر لنا يا خالقنا فاغفر لنا يا رازقنا فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tidak ada seorang pun di antara hamba-hambamu kecuali mereka pernah berdosa kepadamu. Bahkan para nabimu pernah bersalah kepadamu. Adam pernah melakukan dosa di hadapanmu. Lalu ketika dia memohon ampunanmu, engkau pun mengampuninya, ya Allah. Nabi Nuh pernah berbuat dosa kepadamu. Lalu ketika dia memohon ampunanmu, engkau pun mengampuninya, ya Allah. Nabi Musa pun pernah berbuat salah. Lalu ketika dia memohon ampunanmu, engkau pun mengampuninya, ya Allah. Nabi Ibrahim pun pernah berbuat salah. Lalu ketika dia memohon ampunanmu, engkau pun mengampuninya, ya Allah. Bahkan Nabimu yang mulia, Nabi Muhammad SAW pernah berbuat kesalahan. Lalu ketika ia memohon ampunanmu, engkau mengampuninya, ya Allah. Kami yakin tak ada seorang pun yang meminta ampun kepadamu kecuali engkau pasti mengampuni dosanya, ya Allah. Dan engkau tidak peduli sebanyak apapun dosa orang itu, ya Allah. Karena sedikit pun dosanya tidak akan menyulitkanmu, ya Allah. Sebanyak apapun dosanya tidak akan merugikanmu, ya Allah. Sebanyak apapun dosanya tidak akan menyakitimu, ya Allah. Sebanyak apapun dosanya tidak akan menghinakanmu, ya Allah. Karena engkau maha mulia, karena engkau maha kaya, karena engkau maha perkasa, ya Allah. Tidak ada rugi bagimu dengan kemaksiatan dan dosa setiap hamba-hambamu, dan tidak untung pula bagimu ketaatan hamba-hambamu. Maka engkau tidak peduli berapapun banyak dosa kami, pasti engkau mengampuninya. Kami yakin itu, ya Allah. Engkaulah Ghaffar, engkaulah Ghafur, engkaulah Rahman, engkaulah Rahim, engkaulah Karim, engkaulah Rauf, engkaulah Hakim, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau binasakan kami dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rabbana, jangan kau palingkan wajahmu dari kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau mencabut kasih sayang dan rahmatmu dari kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau jauhkan kami dari kebenaran dan kebaikan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau biarkan kami tersesat karena dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau timpakan kepada kami musibah yang tidak mampu kami memikulnya karena dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau cabut kasih sayang di antara suami istri kami karena dosa-dosa, ya Allah. Janganlah engkau cabut kasih sayang ayah dengan anak, anak dengan orang tua karena dosa-dosa, ya Allah. Janganlah engkau cabut kasih sayang orang-orang soleh kepada kami karena dosa-dosa, ya Allah. Dan janganlah engkau biarkan kami jauh dari Rasulullah di padang mahsyar karena dosa-dosa, ya Allah. Janganlah engkau mengazab kami karena dosa-dosa, ya Allah. Sesungguhnya rahmatmu mendahului kemurkaanmu, ya Allah. Ya Rabbana, janganlah engkau timpakan musibah kepada bangsa kami ini karena dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau menguji kami dengan pemimpin yang zalim justru karena dosa-dosa kami sebagai masyarakatnya, ya Allah. Janganlah engkau menimpakan kepada kami bencana karena dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau menghilangkan keberkahan dari negeri Indonesia ini karena dosa-dosa bangsanya, ya Allah. Kami memohon ampunanmu, ya Allah. Ampunkanlah dosa bangsa Indonesia. Ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa perempuan-perempuan muslimah Indonesia. Ampunkanlah dosa pemuda-pemuda Indonesia. Sehingga dengan istighfar kami engkau turunkan kasih sayangmu, ya Allah. Engkau turunkan kebaikan kepada negeri kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Sungguh kami tahu Nabimu Yunus alaihissalam
pernah melakukan kesalahan di hadapan-Mu, lalu Engkau menimpakan kepadanya ujian, Engkau biarkan ia tenggelam di dalam lautan yang gelap. Di dalam lautan itu dia memohon ampunan-Mu, ya Rabbana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka bergetarlah arasy-Mu, Engkau ampunkan dosanya, lalu Engkau selamatkan dia dari musibah itu. Maka selamatkanlah kami dari segala musibah yang disebabkan oleh dosa-dosa kami, ya Allah. Selamatkan kami dengan ampunan dari sisi-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau menghalangi kami dari kebaikan dunia dan akhirat, ya Allah, karena dosa-dosa kami di masa lalu, ya Allah. Janganlah Engkau tutup hati kami dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Siapakah lagi yang bisa memberi petunjuk jika Engkau telah menutup hati seorang hamba-Mu, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.